Ya, shalom jemaat. Tuhan memberikan kepada kita satu kewajiban dan tanggung jawab untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan itulah satu kerinduan Tuhan, di mana kita bisa menjadi pribadi yang berdampak. Supaya Anda bisa menjadi saksi Tuhan atau menjadi pribadi yang hidup berdampak, Tuhan Yesus menempatkan kita pada sebuah komunitas. Dalam Kisah Rasul 1:8 dikatakan di situ, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara tentang keluarga kita, Yudea bicara tentang komunitas kita, Samaria bicara tentang kota kita, dan ujung bumi Tuhan akan bawa Anda untuk jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa seperti yang saya alami sekarang ini. Dan saya berdoa supaya hari ini sudah memahami baik-baik. Untuk menjadi saksi Tuhan tidaklah mudah. Kita dikatakan oleh Alkitab perlu yang namanya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup mengikuti teladan Kristus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang mampu memiliki realita pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Yesus itulah Roh Kudus dalam diri kita, Bapak Ibu kekasih, yang menuntun Anda untuk melakukan segenap firman yang kau dengar, dan itulah bagian yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, Anda nggak akan pernah bisa merasakan bagaimana hidup yang memiliki kenyataan atau realita pemerintahan Kristus. Pertanyaan saya, bagaimana tetangga saudara tahu, bagaimana anggota keluarga saudara tahu bahwa saudara punya Roh Kudus yang melahirkan realita pemerintahan Kristus? Ketika saya punya pasta gigi, saya pencet, pasti yang keluar adalah pasta gigi. Dari mana saya tahu itu bisa mengeluarkan pasta gigi? Ketika tekanan atau pencetan itu ada pada pasta gigi. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Dari mana orang tahu bahwa saudara memiliki Roh Kudus? Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam diri kita, itulah yang akan keluar. Dan itulah yang akan memberi dampak. Kalau isi Anda adalah Roh Kudus, maka akan diberikan dampak realita pemerintahan Kristus, sehingga engkau menjadi saksi Tuhan. Orang akan melihat pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Orang melihat kasih Tuhan, orang merasakan damai sejahtera dalam saudara, orang merasakan sukacita saudara, walaupun tekanan itu datang dalam saudara. Dan saya berdoa supaya saudara hari ini memartikan baik-baik apa isi dalam kehidupan saudara. Kalau isi kita pengaruh filosofi dunia, ajaran-ajaran dunia, bahkan gaya hidup orang dunia ada dalam diri kita, Bapak Ibu kasih, itu yang sangat berbahaya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jangan sampai waktu tekanan datang, persoalan menimpa kita, karena isi kita ini seperti orang dunia, maka kita nggak bisa jadi saksi Kristus. Ketika tekanan datang, persoalan menimpa kita, kita membuktikan bahwa isinya bukan kehidupan Kristus. Itu yang akhirnya jadi batu sandungan. Pilihan kita cuma dua, Anda berdampak memberikan realita pemerintahan Kristus, atau kita berdampak tapi memberikan kehidupan yang menjadi batu sandungan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya hari ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dia memerlukan rekan kerja dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah warga kerajaan sorga, Bapak Ibu kasih, maka bagian yang paling penting adalah bagaimana hidup saudara menyatakan realita pemerintahan Kristus untuk kehidupan saudara dan sekitar saudara serta masyarakat kota saudara. Nah, apa yang menyebabkan kita nggak punya realita pemerintahan Kristus, jemaat dikasih Tuhan? Sederhana jawabannya. Yang pertama adalah kita berkat dalam Lukas pasal 2 ayat 34 dan 35 dikatakan ketika Simeon memberkati Yesus, bernubuat buat Yesus ketika dia masih kecil, Simeon bernubuat bahwa dia akan membangkitkan dan menjatuhkan dan akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saya berdoa supaya waktu Yesus hadir dalam hidup kita, dia ingin membuat hidup kita berdampak, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dia mengambil semua yang buruk dalam kehidupan kita. Dia berpesan supaya kita jangan berbantah waktu dia mengambil sesuatu yang berharga dari saudara. Nah, apa yang berharga yang seringkali Tuhan ingin ambil dalam hidup kita? Egoisme kita, rasa pelit kita, gaya hidup kita yang salah, percabulan, keinginan-keinginan hawa nafsu, kedagingan kita. Itu yang ingin dia ambil dari kehidupan kita. Relakan diri saudara untuk menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Sehingga benar-benar dia memerintah dalam hidup kita. Dan ketika kasihnya ada dalam kehidupan saudara, maka percayalah, hidup Anda akan mencerminkan teladan Kristus bagi banyak orang. Dengan cara apa? Ketika engkau menyerahkan apa yang ingin ambil dalam hidup kita. Jangan pernah berbantah waktu dia mengambil ego saudara, mengambil ngambekan saudara, tegar tengkuk saudara, keras hati kita. Diambil Tuhan, relakan itu. Dan miliki hati yang lembut. Tuhan sayang sama orang yang hatinya lembut. Karena dengan hati yang lembut, engkau akan memberikan dampak teladan Kristus bagi banyak orang. Yang kedua, yang terakhir, akan membuat kita menjadi pribadi yang bisa berdampak pada lingkungan kita. Alkitab saya berkata, Lukas pasal 1 ayat 38, yaitu ketika Maria menerima pesan dari malaikat Gabriel, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu kasih, dunia yang penuh dengan ego, dunia penuh dengan popularitas, dunia penuh ingin menawarkan harga diri. Saudara kekasih dengar baik, di
tengah-tengah itu semua, Maria memberikan teladan, yaitu realita pemerintahan Allah dalam hidupnya. Dengan cara apa? Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Semua peristiwa yang tidak enak menimpa saudara, itu bicara tentang proses supaya Tuhan bisa membuktikan apa isi saudara itu realita Kristus atau bukan. Nah, dengan cara hati yang memiliki hati yang rendah, mentalitas kerajaan, tapi hati harus rendah hati, Bapak Ibu terkasih. Supaya Anda bisa menyatakan keterangan Kristus dalam kehidupan saudara. Takkan pernah engkau bisa mengalami promosi daripada Tuhan tanpa kerendahan hati. Karena Alkitab saya berkata, berbagilah orang yang rendah hati yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Dalam kehidupan saudara, dalam lingkungan kerja saudara, dalam pelayanan saudara, milikilah hati yang rendah. Supaya apa? Engkau bisa menunjukkan bahwa Yesus pun rendah hati. Bukankah Yesus berkata kepada kita, mari belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Akhirnya ketika kita belajar sama Tuhan, Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan yang sulit dalam kehidupan kita, percayalah, Dia akan membuat Anda menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana hidup yang berdampak bagi lingkungan saudara. Saya tidak berbantah ketika proses itu datang, supaya Anda bisa memiliki hati yang rendah seperti Maria yang berkata, aku ini hamba Tuhan. Walaupun Anda bukan pendeta, tapi sikap hati seorang hamba harus ada, sehingga engkau menjadi mudah dibentuk dan nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya selalu untuk saudara, supaya di akhir zaman ini engkau menjadi pribadi yang mengalami kemenangan. Jangan lupakan pesan Tuhan untuk hidup yang berdampak. Bagaimana bisa Anda berdampak kalau kita ngambekan? Bagaimana bisa berdampak kalau kita ini pelit? Bagaimana bisa berdampak kalau kita egoisme? Mari belajar dari pribadi yang menyatakan keterangan Kristus. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan main gereja-gerejaan. Karena saya percaya inilah akhir zaman, tempat di mana Tuhan mendapatkan buah dalam kehidupan kita. Dan engkau diberkati Tuhan. Shalom jemaat kekasih Tuhan. Haleluya.